ini maupun secara virtual dalam acara wisuda Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga. Para dosen Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga dan pembicara serta calon wisudawan dan wisudawati memasuki ruang wisuda. Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan biarlah tetap melangkah. Langkah saudara selalu ditandai oleh pertama doa, kedua firman, dan yang ketiga ketergantungan kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan STT Berea, para dosen, staf, serta para orang tua mahasiswa-mahasiswi. Selamat siang, Shalom. Yang saya hormati Ketua Badan Pengurus Sekolah Bapak Dr. Andes Simoni, diberi kesempatan, diberikan kesehatan untuk hadir dalam acara wisuda di Sekolah Tinggi Teologi Berea dalam keadaan sehat dan masih tegang, tapi senyumnya mahal gitu. masih tegang. Atau karena kucirnya belum dipindah sehingga saya masih ragu-ragu. Tapi Pak Ketua, Ibu Ketua nanti siap kok untuk memindahkan kucir saudara yang menunjukkan bahwa aku bukan mahasiswa STT lagi, tetapi saya adalah telah lulus dan memiliki gelar sebagai sarjana teologi. Saudara, sebagai seorang calon pemimpin, janganlah punya sikap untuk rendah diri. Jangan punya sikap rendah diri, tetapi punyalah sikap untuk rendah hati. Di teladan penting Bapak Ibu, karena sebagai seorang pelayan Tuhan nantinya kalian harus memiliki keteladanan dalam hidup, menyuarakan kebenaran karena penting ya. Saudara punya attitude yang baik, rendah hati, tetapi ya menjadi teladan, tetapi tidak bisa menyampaikan
kebaikan Tuhan, layaklah dia ditinggikan, layaklah dia disembah, layaklah dia dipuji. Mohon sejenak saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian. Bagi manusia, pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, marilah bergema. Datang pada Bapa demi anaknya, muliakan Dia kuasanya besar.
Master of Divinity adalah Gembala Sidang GSJA Bethlehem sejak tahun 2006. Sementara memimpin sebuah gereja yang vibran dan kreatif di Kota Bogor, Pastor Arif saat ini dipercayakan sebagai Ketua Badan Pengurus Pusat GSJA di Indonesia periode kepemimpinan 2023-2028. Di GSJA Dunia, beliau juga saat ini dipercaya sebagai wakil di Departemen Next Gen, pendidikan pasca sarjana Master of Divinity yang diperolehnya di Asia Pasifik Theological Seminary di Baguio City, Filipina, melengkapi panggilannya sebagai seorang pembicara dan pengajar yang selalu berusaha agar firman Allah dan kuasanya dapat disampaikan dan dimanifestasikan di dalam kehidupan orang banyak. Tuhan boleh katakan amin. Saya paling suka perkenalan yang terakhir, menikah dengan Lim Chiu Ching. Itu satu-satunya istri saya dan dikaruniai oleh 2 orang putri, Rachel Semira Ardania dan Rizkila Semira Ardania. Mereka sudah 22 tahun dan 21 tahun. Kami menikah sudah 24 tahun. Dan saksi. Saya mau coba untuk paraphrase sedikit dengan judul "Kamu adalah hamba dan saksi". Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan tema tersebut. Dimulai dengan life is a journey. Kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu berjalan dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Perjalanan dari satu tahap pada tahap berikutnya. Perjalanan dari satu musim pada musim yang berikutnya. Perjalanan dari satu level kepada level yang berikutnya. Nah, setiap level, setiap kemuliaan yang kita capai, setiap pit stop yang kita capai, kita selalu celebrate. Seperti hari ini, wisudawan celebrating your graduation day. Kalian merayakan apa yang sudah kalian capai. Tapi jangan lupa bahwa setelah itu akan ada perjalanan baru yang prosesnya harus dijalani supaya kemuliaan yang berikutnya kalian bisa capai. Saya kasih contoh satu. Seorang anak bayi dilahirkan itu merupakan satu momentum di mana anak itu lahir dan keluarganya bersukacita. Proses perjalanan kita, saya berharap saudara bisa bersama dengan saya. Bisa bersama dengan saya, katakan amin. Bapak Ibu bersama dengan saya? Boleh nggak saya tanya sebentar? Ini walaupun agak sedikit serius, tapi saya lebih suka kalau agak sedikit santai dalam penyampaian firman Tuhan supaya kita bisa ngerti. Yang ngantuk katakan amin. Oke, ya berarti semuanya aman ya. Oke. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, kamu adalah hamba. Mari belajar dari Yesus. Yesus menjalani proses sebagai seorang hamba. Kita nggak cukup dibilang gini, oh saya hamba Tuhan gitu. Hamba Tuhan tapi sombong. Oh saya hamba Tuhan tapi tinggi hati. Saya hamba Tuhan tapi pemarah. Saya hamba Tuhan tapi sumbunya pendek. Kesundut sedikit meledak. Saya hamba Tuhan, belajar dari siapa? Ya dari seorang hamba yang sejati. Siapa? Namanya Yesus. Yesus katakan, Filipi katakan dalam Paulus katakan dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan begini saudara, hendaklah kamu, khusus pada hari ini konteksnya adalah hamba Tuhan, saudara yang hari ini diwisuda, hendaklah kamu yang baru diwisuda nih, hari ini, yang akan segera diwisuda, dalam hidupmu bersama. Kita nggak hidup sendirian, kita hidup bersama. Nggak ada seorang manusia pun yang hidup sendirian. No man is an island. Semua harus hidup bersama. Dan dalam hidup bersama itu nggak mudah. Tapi Paulus mengajarkan kalau kamu hidup bersama, itu kamu harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam nurani atau pikirannya manusia dunia ini, tetapi apa yang Yesus taruh dalam pikiran dan perasaan untuk kalian, itu yang harus kita miliki. Taruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu pikiran dan perasaan Yesus? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan
itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi saya iya juga sih ya, terlalu tinggi, udah 50 lah. Saya taruh diri saya 50. Ibu Sarah Antoni datang sama saya, alah Pak Arief itu cuma 10. Loh, tadi 50, sekarang 10, direndahin lagi. Makin marah saya, makin mangkal saya. Bapak Ibu, sebagai hamba, kerendahan hati itu tergantung dari bagaimana mengosongkan diri. Kalau kita belajar seperti Yesus mengosongkan diri, siapapun yang katakan kepada kita, alah kamu mah cuma 10, puji Tuhan. Karena toh saya menganggap diri saya kosong. Tapi kalau ada yang menghargai saya 10, puji Tuhan. Apalagi kalau ada yang menghargai saya 20, puji Tuhan. Tapi bukan dari mulut saya katakan saya 20. Bapak Ibu bisa mendengar saya? Wisudawan, wisudawati, siap mengosongkan diri? Kalau nanti dalam pelayanan terus kita sepertinya kita nggak dianggap gitu, siap? Terus begitu dipanggil namanya, salah lagi dipanggil namanya, dipanggil gelarnya salah. Saraswati, nggak ada STH-nya, STH-nya lupa, Saraswati saja. Loh, STH-nya mana? Langsung marah-marah gitu, langsung tersinggung. Kita cuma hamba. Yang bersama dengan saya katakan amin. Seberapa kita mengosongkan diri, itulah kerendahan hati. Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Kerendahan hati, saya adalah hamba. Yang kedua, saudara. Yang kedua, kamu adalah saksi. Saya adalah saksi. Katakan yang wisuda 1, 2, 3. Kamu adalah saksi, saya adalah saksi. Saya adalah saksi. Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan bagi yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saya nggak akan ambil semuanya poin ini, tetapi poin yang penting buat kita adalah Yesus Kristus, saksi yang setia. Kalau mau jadi saksi yang benar, belajar dari Yesus Kristus. Bagaimana Dia hidup sebagai saksi yang setia. Yohanes mencatat bahwa ketika Yesus bertemu dengan Pilatus, Yohanes 18 ayat 17 dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Saudara, kenapa kita lahir? Kenapa kita datang? Kenapa kita melayani? Kenapa kita membangun sebuah gereja? Kenapa kita membangun kehidupan manusia melalui pelayanan kita? Kenapa? Untuk inilah kata Yesus. Yesus datang ke dalam dunia, ada berbagai macam alasan. Alasan yang pertama dikatakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itu tujuannya. Yang kedua, aku datang untuk memberikan hidup supaya mereka mempunyai kehidupan dalam segala kelimpahannya. Yesus datang, ini yang ketiga saudara, aku datang ke dalam dunia ini, aku dilahirkan supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Hidup dalam kebenaran sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Karena Dia disebut raja. Kalau saya hidup dalam kebenaran, kebenaran siapa? Bukan kebenaran dunia ini, tapi kebenaran kerajaan sorga. Ini yang saya suka saudara. Hidup kita seharusnya hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga, dan kita menjadi saksi dari nilai tersebut, yang akhirnya orang lain akan melihat bahwa hidup dalam dunia ini adalah kehidupan karena nilai kerajaan sorga. Hidup dengan nilai-nilai kerajaan sorga, bukan hidup dengan nilai-nilai dunia, tapi hidup dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Saudara, saya mau kasih tips buat saudara sebentar, sedikit saja. Seorang pelayan Tuhan yang menjadi saksi itu memberi hidup, bukan cari hidup.
gereja soalnya, saya mohon maaf. Jadi turun mimbar sebentar. Pelayan Tuhan itu memberi hidup, bukan cari hidup. Itu yang namanya melayani dengan kelimpahan, bukan dengan kekurangan. Hamba Tuhan yang melayani dengan mentalitas kurang, kemanapun dia pergi, dia cari untuk dirinya sendiri. Dia cari hidup, bukan memberi hidup. Yesus datang untuk memberikan hidup, dan kesaksiannya sangat hidup. Ingat, hamba-hamba Tuhan, bukan nggak boleh cari uang. Acara ini perlu uang, panitia cari dana. Jadi jangan bilang nanti tuh Pak Arief udah bilang jangan cari uang. Bukan itu maksud saya. Pelayanan kita adalah pelayanan karena kita udah dipenuhi oleh nilai-nilainya Tuhan. Kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita dipenuhi oleh kebenarannya Tuhan. Kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Sehingga ketika kita melayani, kita bukan lagi cari perhatian orang, karena kita udah cukup perhatian dari Tuhan. Dalam pelayanan kita nggak lagi cari-cari penghargaan, karena Tuhan sudah menghargai kita penuh. Dalam pelayanan kita nggak cari-cari lagi promosi, karena Tuhan sudah promosikan kita. Dalam pelayanan kita nggak cari-cari kuasa, karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan terima kuasa. Jadi kita orang-orang yang sudah terima kuasa, sudah terima penghargaan, sudah terima kasih, sudah terima segala sesuatu yang baik dari Tuhan, dan kita penuh, we are full of grace of God. Dan kalau kita penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan kekuasaan Tuhan, penuh dengan semua kebaikan Tuhan, waktu kita melayani, dari kepenuhan kita memberikan kepada orang yang kita layani. Tapi sudah bisa bayangkan sekarang, saya bawa roti. Sengaja tadi saya curi roti dari Bu Enda kayaknya. Saya nggak tahu itu roti siapa. Ada roti. Kalau di rumah saya banyak roti, saya pergi keluar untuk melayani, saya bawa roti dan bagi-bagi roti. Tapi kalau di rumah saya nggak ada roti, saya pergi keluar, cari ambil roti dari siapapun yang punya roti. Terima kasih. Maaf nih Om, saya ambil rotinya karena saya butuh roti. Jadi setiap kali saya pergi kemanapun, saya cari untuk roti karena saya kekurangan roti. Saudara, pelayan Tuhan, saksinya Tuhan, bukan cara hidup, tapi memberikan kehidupan. Itu yang Yesus lakukan. And that is the truth, itu kebenarannya. Sebagai hamba Tuhan, sekali lagi please, saya mohon, taruh dalam pikiran kita, minta Tuhan penuhi kita terlebih dahulu sebelum kita keluar dan memberi kepada orang lain. Minta kepenuhan dari Tuhan. Jangan cari kepenuhan di tempat pelayanan. Jangan cari kepenuhan di tempat gereja-gereja di mana saudara melayani. Tapi cari kepenuhannya di kamar saudara ketika bersama dengan Tuhan. Yang bersama dengan saya katakan yes. Yang ngantuk katakan amin. Yang ketiga, saya adalah hamba dan saksi kerajaan Allah. Ini menjadi tema dan pesan Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia kepada seluruh pimpinan daerah yang ada. Saya pesankan ini, dan ini menjadi tema yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kita adalah hamba dan saksi kerajaan Allah. Matius 25 ayat 14 bilang begini, kerajaan sorga. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri. Ini anggap Tuhannya, yang memanggil hamba-hambanya, dan mempercayakan harta kepada mereka. Lalu kita tahu, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Lalu yang dikasih 5 segera pergi mengerjakan yang 5, yang dikasih 2 segera pergi mengerjakan yang 2, dan yang dikasih 1 nggak pergi, gali tanah, disimpan yang 1 di tanah, ditutup baik-baik, dijaga baik-baik, tidak melakukan apapun. Tapi begitu tuannya pulang, maka Tuhan dipanggil semua hamba-hambanya. Yang pertama yang punya 5, ternyata jadi 5 berlipat ganda sudah. Maka Tuhannya katakan ini, yang 2 juga sama, panggil 2 jadi 4. Akhirnya Tuhan bilang kepada yang 5 dan yang 2 tadi, yang jadi 10 dan jadi 4. Maka kata Tuhannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mas Simonin tadi sampaikan, setia dalam perkara kecil, kamu dipercayakan perkara yang besar. Jadi baik sekali perbuatanmu karena engkau sudah melakukan yang kecil. Dikasih kepercayaan 5, luar biasa, bermultiplikasi jadi 10. Dipercayakan 2, luar biasa, multiplikasi jadi 4. Tapi apa yang terjadi dengan yang satu, saudara? Ketika yang satu talenta ini datang, lalu dikembalikan talenta yang satu kepada tuannya. Lalu tuannya bilang, kamu nggak bagus, kamu nih jahat, kamu nih nggak setia. Lalu apa yang ada di tangan yang satu diambil yang satu, lalu dipercayakan kepada yang punya 5 dan yang punya 2. Karena kata Yesus begini, ayat yang ke-25, ayat pasal 25 ayat yang 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sudah perhatikan ini baik-baik. Apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada di tanganmu lebih penting daripada apa yang ada di tanganmu. Saudara bisa punya jemaat di tanganmu, tapi kalau kamu nggak bisa lakukan yang terbaik buat jemaatmu, kamu nggak ngerti apa yang harus dilakukan dengan apa yang ada di tanganmu, maka apa yang ada di tanganmu akan diambil daripadamu. Jangan heran ada banyak gereja-gereja kehilangan anak-anak muda. Mereka diambil dari gereja. Kenapa? Walaupun mereka punya jemaat kaum muda, tapi mereka kehilangan banyak kaum muda. Kenapa? Karena mereka nggak bisa melakukan apa yang ada di tangan mereka. Mereka nggak bisa kelola apa yang ada di tangan mereka. Yang punya 5 dan 2 talenta, mereka mengelola apa yang ada di tangan mereka, dan mereka berhasil lipat kali ganda. Saudara, perhatikan baik-baik ini. Mujizat sudah ada di tangan kita dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengerjakan apa yang ada di tangan kita. Itu yang menentukan mujizat terjadi atau tidak. Ketika Musa dipercayakan Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, Musa katakan, aku gak punya apa-apa Tuhan, aku gak pandai bicara. It's okay, no problem, kata Tuhan. Kalau kamu gak punya apa-apa, apa yang ada di tanganmu? Aku cuma punya tongkat gembala Tuhan. Tongkat itulah yang menjadi mujizat buat kamu. Saudara, don't underestimate whatever you have in your hand. Jangan pernah anggap remeh apa yang kamu punya di tangan kamu. Kalau kamu punya apa yang di tangan kamu dan kamu kelola dengan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup melipat kali gandakan apa yang ada di tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa pada siang hari ini. Mungkin kalian hanya punya passion, punya hati untuk melayani satu tempat atau satu daerah. Itu yang kalian punya di tangan kalian. Doakan, kembangkan, dan lakukan sesuatu. Jangan cuma tunggu mujizat terjadi. Lakukan sesuatu hingga mujizat terjadi. Jangan tunggu. Saya mau kasih ilustrasi ini buat saudara. Mumpung saya udah punya 2 roti. Dan saya tutup sekali lagi dengan ini. Mujizat terjadi di tangan kita. Boleh saya undang teman saya, siapa kamu namanya? Rimon. Saudara perhatikan Rimon ya. Rimon ini luar biasa. Dia bakalan jadi hamba Tuhan besar. Dia mewakili 12 murid Yesus. Ketika harus memberi makan 5.000 orang, ini mewakili 5 roti. Karena nggak ada ikan, putar siap ikannya. Ini hanya mewakili 5 roti, mewakili murid-murid. Ketika Yesus lihat 5.000 orang harus kamu kasih makan, kamu satu, nggak punya uang Tuhan, nggak punya macam-macam Tuhan. Lah apa yang di tanganmu? Apa yang kamu punya? Cuma 5 roti dan 2 ikan. Oke, bawa sini. Sudah perhatikan baik-baik. Apa yang dipersembahkan kepada Yesus dan yang diberkati oleh Yesus, Yesus mengangkat roti itu dan memberkatinya. Lalu dia memecah-mecahkannya. Ketika Yesus pecahkan roti, siapa yang bagi roti? Yesus yang bagi roti. Iya dong, kan Yesus mau pecah roti. Lalu Yesus bagi roti kepada murid kan? Nah, sudah perhatikan sekarang. Setelah Yesus pecahkan roti, dibagikan kepada muridnya. Kamu bagikan sama 5.000 orang. Tuh. Udah. Mohon itu buat kamu. Perhatikan baik-baik. Apa yang murid-muridnya punya cuma 5 roti dan 2 ikan.
sedikit, nggak cukup buat 5.000 orang. Dipersembahkan kepada Yesus. Yesus memberkatinya. Dan ketika Yesus memberkatinya, dia kembalikan ke tangan murid-muridnya. Perhatikan baik-baik. Dan waktu kembali ke tangan murid-muridnya, Yesus mau apa? Kamu yang lakukan. Bukan aku yang lakukan, tapi kamu yang lakukan. Dan ketika murid-muridnya terima pecahan roti dari Yesus dan memberi makan kepada 5.000 orang, roti yang di tangan mereka nggak pernah habis. Karena mujizatnya ada di tangan para murid. Apa yang ada di tanganmu, don't underestimate. Jangan anggap remeh apa yang ada di tanganmu. Karena justru Tuhan akan melakukan mujizat dengan apa yang ada di tanganmu. Jangan bilang saya cuma punya jemaat sedikit. Jangan bilang saya cuma punya resource sedikit. Jangan bilang bahwa saya punya uang cuma sedikit. Justru yang sedikit itu kalau kita persembahkan kepada Tuhan, dia berkati luar biasa. Dan lakukan sebagai hamba dan sebagai saksi atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Lakukan yang terbaik. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kalau Tuhan percayakan sesuatu di tangan saudara saat ini, mungkin masih kecil. Hamba Tuhan, teman-teman yang di wisuda, mungkin kalian sekarang sedang melayani. Oh, jemaat saya kecil Pak, jemaat saya belum terlalu besar. It's okay. Karena Tuhan gak peduli dengan jemaat besar atau kecil. Yang dia mau lihat adalah, siap gak kalian untuk melakukan sesuatu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan sudah berkati. Dan kalau kalian lakukan dengan setia. Saya akan membacakan surat permohonan wisuda, tapi sebelum surat saya bacakan, dimohon selama prosesi wisuda berlangsung, bagi para hadirin, tamu undangan, keluarga wisudawan, dan mahasiswa-mahasiswi untuk tidak maju ke depan untuk mengambil foto atau gambar agar tidak mengganggu jalannya prosesi wisuda. Nomor surat 235 WSD STTB 5 Romawi 2025. Lampiran daftar nama wisudawan, perihal permohonan untuk mewisuda. Kepada yang terhormat Ketua Sekolah Ibu Enda Kristina MTH di tempat. Sesuai dengan surat keputusan nomor 235 SKW STTB 5 Romawi 2025 tentang pemberian gelar sarjana teologi ke-46. Maka setelah melewati masa pendidikan 4 tahun, STT Berea telah siap untuk mewisuda 28 orang wisudawan strata 1 program studi teologi pendeta dan para wisudawan strata 1 program studi teologi kependetaan dipersilakan berdiri. Eni Setiowati, asal gereja GBI Nyaman Salatiga, dengan judul skripsi karakteristik Pentakosta sebagai pola pendampingan pastoral bagi penyintas kanker.
Priscilla Grace Tampu Bolon, asal gereja GSJA Lembah Sion Muara Bungo dengan judul skripsi Prinsip-prinsip membangun persaudaraan saudara yang rukun berdasarkan narasi Yusuf dan saudara-saudaranya dalam kitab Kejadian 37-50 serta aplikasinya dalam kehidupan keluarga masa kini. Esther Norita Nadea, asal gereja GPDI Keluarga Allah Batam dengan judul skripsi Figur Gembala yang relevan dalam menjangkau generasi Z berdasarkan surat 1 dan 2 Korintus. Yulita, asal gereja GMS Semarang dengan judul skripsi Prinsip-prinsip melayani berdasarkan teladan Tuhan Yesus dalam kitab Injil Lukas dan aplikasinya bagi pelayanan masa kini. Enike Puji Astuti, asal gereja GSJA Anugerah Juwana dengan judul skripsi Prinsip-prinsip mengerjakan karya keselamatan berdasarkan teladan Yesus dalam Injil Markus kepada generasi Alpha di TK Terang Bagi Bangsa, Kota Pati, Jawa Tengah. Emma Juwita Sinaga, asal gereja GSJA Evata Tanjung Lamin dengan judul skripsi Bimbingan belajar sebagai strategi penjangkauan berdasarkan Lukas 18 ayat 15-17 dan Matius 28 ayat 19-20 kepada anak-anak Bangko Kabupaten Merangin. Stefanisius, asal gereja GSJA Pancaran Kasih Dau Malang dengan judul skripsi Pendampingan pastoral terhadap jemaat lanjut usia berdasarkan 1 Timotius 5 ayat 3-16 dan aplikasinya bagi gereja GSJA Giovanisi Banyubiru. Ruth Vivin Exil Sebuah, asal gereja GSJA Pelita Emas dengan judul skripsi Pola Pembentukan Karakter Kristen Anak di Panti Asuhan Anak Raja Salatiga. Vianita Serusiai, asal gereja GSJA Solafide Saumlaki dengan judul skripsi Kontekstualisasi Tradisi Lampodohi pada Suku Sula berdasarkan Lukas 10 ayat 25-37. Onalia Freskelica, asal gereja GSJA Blessing Bagadu dengan judul skripsi Model Koinonia Gereja Mula-Mula berdasarkan Kisah Para Rasul 2 dan 4 dan relevansinya bagi koinonia gereja masa kini. Bestiana Kristiani Panjaitan, asal gereja GSJA Maranatha Paritiga Bangka Belitung dengan judul skripsi Penjangkauan kepada wanita pekerja seks komersial berdasarkan kitab Yohanes 4 ayat 1-26 dan aplikasinya bagi gereja dan hamba Tuhan masa kini. Menghadapi masalah kesehatan mental berdasarkan keteladanan Ayub dan aplikasinya bagi orang percaya generasi Z. Novianto, asal gereja GSJA Raja Wali Simpang 4 Kayu Lapis dengan judul skripsi Model-model penjangkauan berdasarkan Injil Yohanes 4 ayat 1-42 dan Kisah Para Rasul 17 ayat 26-34 kepada suku Melayu di Pontianak. Memajukan STT Berea melalui doa, dana, jaringan pelayanan bagi harga tingkat dan mengirim mahasiswa baru. Kiranya Tuhan Yesus Kristus meneguhkan janji saya pada hari ini sampai Ia datang kembali. Sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang untuk menopang pelayanan mereka. Kami yakin sekali bahwa hari ini merupakan titik balik, titik naik level dalam hidup mereka di dalam panggilan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan melakukan hal-hal yang luar
Maaf, Bapak Ketua Alumni Nasional, Bapak Pendeta Petrus Ariandi tidak bisa hadir karena sedang menghadiri wisuda putrinya di Taiwan. Jadi saya dimohon untuk mewakili dalam penerimaan alumni pada siang hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan untuk kembali wisudawan wisudawati. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati yang hari ini sudah menjadi alumni Berea. Kategori pertama, kategori wisudawan berprestasi terbaik dalam akademik. Kedua, wisudawan berprestasi terbaik dalam karakter dan teladan kehidupan berasrama. Dan ketiga, wisudawan berprestasi terbaik dalam pelaksanaan. Wisudawan berprestasi terbaik berbasis asrama dalam akademik dengan indeks prestasi kumulatif 3,93 dengan predikat kelulusan summa cum laude diraih oleh Yosia Doni Girawan STMA. Untuk wisudawan dipersilakan untuk maju ke depan, bisa didampingi oleh istri dan anak. Asrama dan dalam akademik dengan indeks prestasi kumulatif 3,98. Untuk wisudawan dipersilakan untuk maju ke depan. Bapak Diki Novelianto dimohon untuk berdiri di samping wisudawan. Kategori wisudawan berprestasi terbaik dalam karakter dan tua atau wali bisa mendampingi ke depan. Dan kategori wisudawan berprestasi terbaik dalam melaksanakan praktik pengenalan lapangan dengan poin tertinggi 1233 diraih oleh Novianto STMA. Untuk wisudawan dipersilakan untuk maju ke depan. Orang tua atau wali bisa mendampingi wisudawan. Kepada pembantu ketua bidang keuangan diberikan sertifikat penghargaan dimulai dari IPK tertinggi berbasis asrama diserahkan oleh pembantu ketua bidang akademik Bapak Diki Novelianto, dan sertifikat penghargaan kedua IPK tertinggi berbasis non asrama diserahkan oleh Bapak Arif Multiadanian. Dan penghargaan terakhir, nilai tertinggi praktek pengenalan lapangan diserahkan oleh pembantu ketua bidang keuangan Bu Sinta